Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Suatu malam saat kondisi sangat bimbang buat saya. Udah beberapa bulan ini saya berpikir, ini masanya udah lama, bukan baru-baru ini, udah lama sekali. Berpikir untuk berhenti dari pekerjaan saya atau melanjutkannya. Karena banyak sekali sesuatu yang membuat saya ragu. Jadi dari pagi, ya sebenarnya bukan pagi aja, dari sebelumnya saya membaca salawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, terus menerus membaca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, sampai-sampai nggak mengerjakan pekerjaan lain. Namanya juga kita lagi bimbang dengan pekerjaan kita, gimana kita terusin. Yang ada cuma baca salawat aja terus menerus dari pagi sampai malam, sampai tengah malam, sampai saya tertidur. Ketika lagi baca salat itu kecapean, tertidur. Dan dalam tidur saya bermimpi ditemuin oleh seorang yang ulama, nggak usah saya sebut lah namanya. Dia bilang kan, Saleh, ya Syekh, kamu sakit ya? Enggak Syekh, kata saya kan. Atau saya sakit Syekh? Saya pun nggak yakin saya sakit atau enggak. Lalu apa kata beliau? Sini saya obatin. Lalu beliau memasang impus-impus lah di tangan saya. Ketika dia sedang masang impus, saya kaget. Apa nih, tangan saya terasa ada berat-berat. Rupanya tasbih digital belum lepas dari tangan saya. Ya mungkin karena saya kebanyakan nonton ceramah beliau itu di YouTube terus menerus saya tonton itu, sehingga ke bawah tidur. Orang Betawi bilang kesemsem namanya. Kalau kita sering banyak-banyak menyebut nama dia, sering ngelihat dia kan, itu lama-lama kita kesemsem. Coba aja sampai ke bawah tidur. Nah kalau kesemsem ngimpi ketemu Rasulullah sih enak. Dari tadi pagi baca salawat lalu ketemu Rasulullah, enak itu mah. Ini ya seorang ulama yang biasa berceramah di mana-mana di Indonesia ini, dan juga di YouTube ada. Itu saya dari sering banget nonton beliau ceramah, itu ceramah-ceramah saya ikuti, nasihat-nasihatnya terutama tentang sholawat saya dengerin gitu kan, sehingga ke bawah tidur, kesemsem orang Betawi bilang. Nah di antara pesan-pesan yang beliau sampaikan tentang sholawat itu, malam Jumat kita bersolawat, karena sholawat kita itu disampaikan langsung, diperlihatkan langsung kepada Rasulullah. Tidak disampaikan tapi diperlihatkan langsung. Kalau hari-hari biasa disampaikan oleh malaikat yang bertugas untuk menghantarkan sholawat kita. Ya Rasulullah, ini sholawat dari si Anu bin Anu, dari mana alamatnya, begitu disebutkan. Dari misalnya dari Bandung, dari Abdurrahman bin Abdurrahim, dari Jakarta bisa disebut. Nah begitulah beliau berkata begitu. Saya itu berkata begitu. Lalu pada hari Jumat, malam Jumat, hari Jumat itu sholawatnya itu langsung diperlihatkan kepada Rasulullah, sehingga beliau kenal kepada kita. Karena namanya sering-sering disebut di depan Rasulullah, ada ya umatnya. Namanya siapa, namanya misalnya Saleh bin Abdurrahim, ada umatnya yang namanya Saleh bin Abdurrahim. Oh iya, karena sering disebut-sebut. Nah hingga Rasulullah menjadi kenal. Kayak kita juga, bentar lagi dia lagi disebut, bentar lagi dia lagi disebut, lama-lama jadi kenal. Nah itu jadi ingat. Nah itulah salah satu beliau mengatakan seperti itu kurang lebihnya. Sedangkan tiap malam Jumat, hari Jumat itu salawat kita di display langsung, ditampakkan langsung ke depan Rasulullah, sehingga Rasulullah kenal betul. Makanya kan beliau menganjurkan, sanggup nggak Bapak Ibu untuk membaca salawat dari habis maghrib malam Jumat sampai maghrib besoknya lagi hari Jumat? Sanggup nggak? Bilang gitu. Nah, beliau mengajarkan salawat-salawat seperti salawat Ibrahimiyah, seperti sholawat, bahkan yang pendek aja juga beliau, sallallahu ala Muhammad juga boleh, atau sallallahu ala wasallam juga boleh, begitu kan. Jadi beliau mengatakan setiap kita bersolawat kita sedang kita mendapatkan 10 rahmat dari Allah sekali kita baca sholawat. Bahkan dalam keterangan ulama lain yang saya dengar, beliau mengatakan bahwa ketika kita membaca salawat kita sedang mengundang rahmat Allah. Maka dari itu ketika orang dianugerahi membaca satu salawat itu dianugerahi 10 rahmat. Kalau dia baca 1000 salawat ya tinggal ngaliin aja. Kalau kita baca 10.000 salawat tinggal ngaliin aja. Makanya kan masalah-masalah menjadi mudah, kesulitan-kesulitan menjadi mudah, rezekinya menjadi gampang, karena Allah menganugerahkan rahmatnya terus menerus kepada orang yang berselawat.
Makanya kan ada di antara kita juga yang selawat supaya saya bisa begini, bisa begitu. Ya juga nggak salah juga karena Rasulullah mengatakan seperti itu dalam hadisnya. Nah, menurut pemahaman masing-masing, ketika Ka'ab bin Ahbar bertanya, Ubay bin Ka'ab, maaf. Ubay bin Ka'ab bertanya, "Ya Rasulullah, berapa kadar selawat yang saya sampaikan untuk engkau ketika saya berdoa?" "Masih tak wa in jita fa khairul laka." Berapa aja boleh, terserah engkau, apabila engkau tambah itu lebih baik. Sehingga beliau mengatakan sahabat beliau ini mengatakan, "Kalau gitu ya Rasulullah, saya semuanya mau selawat, nggak ngomong apa-apa lagi. Kalau saya ada waktu 1 jam, saya baca selawat semua untukmu." Apa kata beliau? "Au kama qala Rasul, kalau begitu Ijan, Allah akan mengampuni dosa-dosamu, Allah akan menyampaikan hajat-hajatmu, dan Allah akan menganugerahkan rezeki kepadamu." Gitu. Kalau kita yang ada rezeki, kita harus menerus gitu kan, kita merasa nggak perlu bersalawat lagi kepada Rasulullah, ya silakan aja. Sedangkan orang yang berselawat itu adalah orang yang memang sudah disebut namanya oleh Allah. Dalam satu keterangan ulama mengatakan, yang saya juga baru tahu, bahwa orang-orang yang yang menyebut nama Rasulullah, menyebut nama Allah, ada orang-orang yang diizinkan oleh Allah. Siapa yang mengizinkan namanya disebut? Ya yang punya nama, yaitu Allah. Nah sebab itulah kita yang diberikan anugerah untuk baca salawat kepada Rasulullah setiap hari, setiap saat, itu merupakan anugerah yang luar biasa. Dari pagi kita baca salat, sambil ngapain aja tasbih digital tuh nggak pernah lepas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad, terus menerus begitu kan. Atau bentuk sigot-sigot salawat lainnya, salawat karim ya ba'i wa umahat, salawat munjiat, salawat nariyah, dan macam-macam lagi salawat kita baca. Yang penting membaca salawat Allahumma sholli wa salim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu hari ada seorang yang berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya punya bapak, beliau pengen sekali bertemu engkau." "Ya kalau begitu bawa sini." Rasulullah berkata, "Au kama qala Rasul," tapi beliau mengatakan, "Bapak saya udah buta ya Rasulullah, dan rumah saya ini jauh. Kalau saya datang kemari perlu waktu 3 bulan perjalanan zaman dulu." Kalau begitu, sampaikan dia untuk membaca salawat ini. Nah, disampaikan oleh Rasulullah sebuah salawat. Terutama kalau Rasulullah mengajarkan itu salawatnya Allahumma sholli wa salim. Nah, itu Allahumma sholli wa salim kalimat awalnya. Biasanya selalu begitu. Nah, kemudian setelah itu bapaknya bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan meriwayatkan hadis sebagai hadis ru'ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di malam Jumat ini kita terus-menerus membaca salawat kepada Rasulullah sampai hari Jumat. Pagi besok ya nggak apa-apa, sampai kita baca-baca sambil ketiduran, terbangun kita baca lagi, terbangun kita bersalawat lagi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bilang, nanti akan ada perubahan dalam kehidupan Bapak Ibu. Nanti akan ada peningkatan rezeki, peningkatan kesenangan, kesejahteraan, ketentraman, akan ibadah juga akan rajin beribadah. Itulah makanya orang-orang yang susah banget beribadah, ya mereka orang-orang yang susah banget bersalawat. Nah, kemudian ada juga saya dengar satu ulama mengatakan, apabila kita sulit banget beribadah, mau ibadah susah banget, itu cek makanannya. Bukan makanan untuk bergizi, bervitamin, bukan, itu sumber makanannya. Apakah dibeli dengan barang halal, atau dibeli barang boleh nipu, atau dibeli barang boleh bohongin orang, atau dibeli boleh barang hasil nilep perusahaan punya. Nah itu harus kita koreksi juga. Karena apa? Nah, penyebab kita menjadi malas beribadah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita melanjutkan sholawat sampai ujung akhir hayat kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Allahumma ya muyassir wa ya dabiru kulli kasir, ya dabiru kulli farid, fa yassir alaika asyur kula asyur fa taysir asir, hajatuna ilaika kasir wa anta alimun bihi wa basir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.